Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini, sistem pembelajaran untuk siswa sangat banyak pilihannya. Di antaranya yaitu EduCandy. Apa itu EduCandy? EduCandy adalah aplikasi berbasis web yang dapat membantu para guru untuk membuat soal dengan format permainan daring agar pembelajaran tidak membosankan. Berikut adalah cara pembuatan akun dan cara pembuatan soal di EduCandy yang akan dijelaskan oleh saya, Fali Wicaksono, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, dan dosen saya, Ibu Adelia Savitri, dalam pemanfaatan EduCandy sebagai media pembelajaran. Langkah yang pertama, yaitu Ibu Bapak Guru bisa cari di Google educandy.com, kemudian pada pojok kanan atas, klik Create Your First Activity. Lalu, masukkan username yang mudah diingat, kemudian masukkan email yang biasanya Bapak dan Ibu Guru gunakan. Kemudian klik register. Selanjutnya, bisa cek Gmail dari akun Bapak Ibu Guru masing-masing, kemudian klik kotak masuk, lalu lihat ada pesan dari EduCandy, klik pesan tersebut, kemudian terdapat link dari EduCandy. Link tersebut akan menuju ke langkah berikutnya. Setelah klik link yang ada pada Gmail, kemudian akan ditampilkan password yang acak-acakan. Dari password tersebut, Bapak dan Ibu Guru bisa menghapusnya, kemudian mengganti dengan password yang mudah diingat dan dihafalkan dengan minimal 12 huruf, 12 karakter yang terdiri dari huruf kecil dan huruf besar, nomor, dan simbol. Setelah Bapak Ibu mengganti passwordnya, ada tingkatan password yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu low, itu berarti Bapak dan Ibu Guru kurang dari 12 huruf atau kurang penggunaan huruf besar dan kecilnya atau penambahan angka dan simbol. Kemudian medium itu sudah cukup, dan high itu campuran dari huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Seperti pada contoh pertama. Untuk penggunaan password ini minimal disarankan medium, itu pun sudah cukup. Setelah dirasa sudah, Bapak dan Ibu Guru bisa klik reset password. Langkah selanjutnya yaitu cara pembuatan soal di EduCandy yang akan dijelaskan oleh Ibu Adelia Savitri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian. Hari ini saya, Bu Adelia Savitri, bersama dengan rekan saya, mahasiswa kami, yaitu Fali. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan EduCandy sebagai media pembelajaran yang mungkin bisa menyenangkan dan merefresh ya para siswa ketika mengerjakan kuis atau mengerjakan soal-soal supaya mereka tidak jenuh. Nah, apabila tadi rekan saya Fali sudah menjelaskan bagaimana cara membuat akun dan apa itu EduCandy, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal dan juga membagikannya kepada siswa melalui website EduCandy ini. Dan EduCandy ini tidak berbayar ya Bapak Ibu, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selanjutnya, nih langkah pertama, apabila kita sudah membuat akun EduCandy, maka yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke laman educandy.com, kemudian kita klik sign in di situ ya, pada sudut kanan yang berlingkaran merah ini. Nah, maka kita kemudian
memasukkan username ya yang tadi kita sudah daftarkan ketika membuat akun, atau bisa juga kita memasukkan email yang kita sudah daftarkan Bapak Ibu ketika tadi membuat akun, kemudian password dan kita klik login. Nah, kemudian setelah kita berhasil masuk ya, misalnya ini saya masuk kepada akun kita, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 pilihan permainan yang bisa kita mainkan atau yang bisa kita pilih untuk share kepada siswa. Yang pertama ada tentang permainan kata. Ya, misalnya ini ya, words, kemudian ada permainan yang itu mencocokkan ya, memasang-masangkan ya, misalnya bisa juga gambar dengan kata atau gambar dengan gambar, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan pilihan ganda biasa, tetapi mungkin nanti ada desain-desain tersendiri yang itu lebih menarik. Misalnya untuk latihan ya, misalnya saya memilih permainan kata, maka kita klik bagian pilihan yang word ini. Nah, kemudian nanti kita akan disediakan pilihan-pilihan atau kolom untuk menuliskan judul kuisnya dan juga perintahnya, Bapak Ibu. Nanti di sini ini adalah judul kuisnya, misalnya ini bahasa Indonesia, misalnya temukan kata baku, kemudian yang di bawahnya ini kita tinggal klik pensilnya, gambar pensil kalau mau diganti perintahnya, misalnya mencari kata baku. Nah, kemudian karena ini adalah mencari kata gamenya, maka kita masukkan kata-kata baku yang akan kita teskan kepada siswa. Misalnya di sini ya, kita ketikkan misalnya aktivitas, kemudian kata-kata baku yang lainnya. Nah, kalau sudah kita masukkan, nah nanti permainan kata ini ada 3 jenis. Ada word search. Word search ini nanti siswa itu bisa mencari kata baku yang sudah kita inputkan sebelumnya di sini, current word ini. Nah, kemudian nanti siswa tinggal menggaris gitu ya, seperti menggaris entah itu vertikal, horizontal, diagonal, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, itu bisa macam-macam. Itu kalau word search. Nah, kalau spell it ini adalah seperti melengkapi huruf yang hilang. Nah, jadi misalnya, nah ini agak sulit kalau kata baku ya, kan seperti itu. Kemudian anagrams ini juga sama. Ini mencocokkan huruf ya, sehingga itu membentuk kata yang tepat. Jadi ini permainan kata jenisnya. Nah, kalau sudah selesai kita memasukkan soal ya, kemudian kita bagaimana cara membagikannya kepada siswa, maka di bawahnya, jadi di bawah halaman ini, Bapak Ibu, di bawah halaman ini, kalau kita scroll ke bawah ya bagian kursornya, maka yang nampak adalah tampilan ini. Jadi kita bisa bagikan linknya, ini adalah link gamenya kepada siswa dengan cara mengklik copy, kemudian mungkin Bapak Ibu apabila menggunakan laptop, nah bisa misalnya kemudian memiliki grup kelas ya, grup WA kelas, bisa juga kemudian membuka grup WA-nya melalui laptop, kemudian tinggal mengcopy paste-kannya ke dalam grup WA kelas. Gitu ya, misalnya tinggal dipaste saja di grup WA kelasnya. Dan kemudian nanti para siswa tinggal mengklik link tersebut. Seperti itu Bapak Ibu untuk contoh permainannya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh yang tadi game yang kita buat seperti itu. Misalnya ini adalah mencari kata. Nah, ini ya. Jadi nanti tampilan di siswa itu nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti siswa tinggal klik play. Nah, kemudian ini adalah sebaran huruf ya. Nah, ini jadi siswa harus mencari kata-kata baku yang ada di dalam kotak ini. Misalnya saksama,
subjektif, konkret, dan seterusnya. Nah, ini jadi siswa harus mencari ya. Nah, bisa dengan cara nah ini kan ada manajer. Nah, ini jadi nanti tinggal di blok saja katanya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya ya apabila jadi bisa dari kiri ke kanan, bisa dari atas ke bawah, bisa diagonal, bisa vertikal, bisa juga terbalik seperti ini ya, dari bawah ke atas itu juga bisa. Seperti itu. Nah, itu contoh word search. Nah, bagaimana tadi kan ada selain word search ini ya, pilihannya tadi ada selain permainan kata, nah ini kan ada 3 pilihan, secara umum terbagi menjadi 3 pilihan gamenya itu. Nah, apabila misalnya kita ingin memilih matching pair, ya, misalnya mencocokkan, kalau mungkin kalau di LKS itu seperti tarik garis itu ya Bapak Ibu, matching pairs. Nah, itu jadi mencocokkan antara soal atau kata kunci dengan jawaban yang benar. Nah, ini akan saya contohkan, misalnya kita memilih pilihan permainan matching pairs. Nah, nanti ketika sudah diklik gambar matching pairs-nya tadi, kemudian yang nampak adalah seperti ini tampilannya. Nah, yang pertama kita masukkan dulu judul tugasnya di bagian yang baris yang pertama ini. Misalnya tugas IPA. Nah, kemudian yang kedua, di baris yang kedua kita masukkan perintahnya. Misalnya cocokkanlah sesuai pasangannya. Kemudian kita klik create. Nah, ini yang ada di sebelah kanan. Setelah kita mengklik create, nah akan nampak seperti ini. Misalnya tugas IPA cocokkanlah sesuai pasangannya. Nah, di sini ini adalah untuk pertanyaannya dan ini adalah untuk jawabannya. Kita bisa memasukkan dalam bentuk teks atau gambar ya. Misalnya kita mau masukkan gambar sapi. Misalnya kemudian jawabannya adalah mamalia. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Kemudian sound ini suara ya. Nah, jadi misalnya saya menggunakan teks ya pasangannya. Maka kita pilih teks. Yang teks ini yang diklik. Nah, kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan soalnya misalnya mamalia. Nah, jawabannya adalah sapi. Nah, kalau sudah kita klik add pair. Nah, kalau sudah, nah ini akan muncul di sebelah kanan ini. Mamalia jawabannya adalah sapi. Nah, ini soal yang pertama. Kalau misalnya kita mau menambahkan soal lagi, tinggal klik ini teks ini. Nah, ini diklik. Begitu seterusnya. Nah, ini akan muncul lagi tampilan untuk memasukkan soal dan yang di bawahnya ini diklik untuk mengetikkan jawabannya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, maka di bawahnya ketika kita scroll tampilannya itu kita geser ke bawah, akan ada pilihan-pilihan jenis permainannya. Jadi jenis mencocokkannya itu bentuknya apa? Ya, bisa pilihan ganda, multiple choice, bisa seperti ini ya, gambar-gambar, bisa seperti teka-teki silang, atau bisa mencocokkan kata dengan pilihan-pilihan yang ada di atasnya nanti, atau bisa juga memori. Memori itu nanti misalnya ditutup ya, seperti kalau main game kotak 1 isinya sapi, kotak 3 isinya Pisces, loh berarti bukan pasangannya. Nah, maka kotak keberapa pasangannya? Nah, seperti itu. Misalnya saya memilih permainan jenis memori ini, maka saya klik memori. Nah, ketika saya klik memori, maka ini adalah contoh tampilan permainannya. Nah, ini jadi ketika kita klik, kita bisa seperti mencoba dulu gitu. Jadi sebelum kita berikan ke siswa, kita coba dulu permainannya seperti apa. Maka kita klik play. Nah, kalau sudah, nah ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Jadi ini tampilan
permainannya. Misalnya, jadi ya, tadi kan ada 5 ya, ada 5 pasang ya, sapi, mamalia, kemudian aves, burung, dan seterusnya. Maka di sini ada kotak 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian ketika diklik, jadi siswa itu mencocokkan pasangannya ya, misalnya kotak nomor 1 pasangannya nomor berapa. Nah, seperti itu. Misalnya kalau siswa mengklik kotak nomor 4 sama 8, sapi, ikan, mas, kan bukan pasangannya. Nah, ini berarti nggak cocok. Nanti dia akan nutup lagi kotaknya. Nah, seperti ini. Terus kemudian misalnya aves, kemudian nomor 1 pasangannya nomor 9, diklik-klik. Jadi nomor 1 diklik, nomor 9 diklik. Nah, maka aves burung kalau dia adalah pasangan yang benar, maka akan muncul warna yang sama seperti ini. Nah, itu jadi nanti kemudian diklik lagi, misalnya nomor 3, pasangannya dengan nomor berapa. Nah, seperti itu. Misalnya diklik kotak nomor 2, pasangannya dengan kotak nomor 10. Oh, ternyata benar, maka warnanya akan sama. Kemudian siswa mengklik lagi kotak nomor 3 dengan kotak nomor 6. Oh, ternyata bukan pasangannya, maka tidak akan muncul warnanya. Jadi itu nanti kotaknya akan menutup lagi seperti semula. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau sudah selesai dikerjakan semuanya. Jadi warna yang sama itu menunjukkan pasangan yang benar. Misalnya mamalia sapi sama-sama biru, pisces ikan mas sama-sama pink, aves burung sama-sama ungu, dan seterusnya. Nah, kelemahan dari Educandy ini adalah tidak bisa menampilkan nilai, Bapak Ibu. Tidak bisa menampilkan rekap nilai di akun kita kalau kita sudah selesai memberikan game. Jadi yang bagaimana caranya kita tahu bahwa siswa itu sudah memainkan permainan ini atau belum? Nah, jadi Bapak Ibu harus meminta siswanya untuk meng-screenshot hasil akhirnya. Jadi ini di screenshot kok sudah selesai, diminta di screenshot. Nah, nanti di sebelah kanan ini adalah waktunya. Jadi waktu pengerjaan siswa itu berapa menit, itu akan tampak di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh permainan kata ya, dan menggunakan tadi matching pairs ya, atau memasangkan. Nah, kemudian bagaimana cara share ke siswa? Kalau tadi itu sudah kita coba permainannya, maka di scroll ke bawah layarnya begitu ya, tampilannya pada Educandy itu, kemudian nanti akan tampak pilihan share ini, share tugas. Nanti di bawah ini kan ada link ya Bapak Ibu, kemudian kita tinggal klik copy. Nah, kalau sudah diklik nanti ini akan berwarna biru. Nanti kalau sudah diklik baru Bapak Ibu membuka WhatsApp ya, grup WhatsApp kelasnya di laptop, kemudian tinggal dipastekan di grup kelas Bapak Ibu. Nah, mari kita coba kalau kata Siska Kul yang lagi ngetren saat ini. Demikian Bapak Ibu penjelasan untuk membuat soal menggunakan media Educandy. Nah, semoga bisa dipraktekkan dan juga bermanfaat. Selamat mencoba. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.